Profesor Sofian Salam MA, PhD, yang kali ini belum sempat bergabung dengan kita. Yang terhormat Dr. Heriati Yatin MPD sebagai pembimbing saya, dan yang terhormat Dr. Kartajayadi MSN. Terima kasih atas kehadirannya kali ini. Dan yang terhormat Ibu Kaprodi sekaligus anggota dari ujian kali ini, Dr. Nurlina Syahril MHum, dan yang terhormat Profesor Dr. Baso Yabu MHum yang sampai hari ini atau detik ini belum dapat bergabung karena mungkin ada halangan. Insya Allah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini saya diberikan umur panjang, kesehatan, kesempatan sehingga bisa mempresentasikan proposal dari penelitian tesis saya nantinya. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita ke alam yang terang benderang dan membawa kita ke nikmat Islam. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Perancangan Video Pembelajaran Pola Lantai Tari 4 Etnis kelas 9 di SMP Negeri 2 Polombangkeng Utara. Sebelum saya memasuki pembahasan ini, izinkan saya membaca sebuah kalimat yang sangat menarik buat saya. Ini menjadi pembelajaran bagi saya. Jadi belajar adalah perjalanan dari sebuah fakta, pengetahuan, menuju pemahaman, dan akhirnya menciptakan kebijaksanaan. Semoga dengan kalimat ini kita menjadi seseorang yang bijaksana. Baik, adapun latar belakang masalah kenapa saya tertarik untuk mengangkat perancangan video pembelajaran pola lantai tari 4 etnis ini berdasarkan beberapa hal. Yang pertama adalah melihat atau berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar. Maaf, bermasalah ini. Jadi pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan dirinya secara spiritual, keagamaan, dapat menjadi pengendalian diri, kepribadian akhlak mulia, serta keterampilan untuk beradaptasi di dalam masyarakat dan negara. Nah, hal lain yang menjadi pertimbangan bahwa pembelajaran seni tari di SMP itu ada yang namanya mata pelajaran seni budaya SMP, dan di kelas 9 terdapat materi pembelajaran tari kreasi. Nah, dalam hal ini siswa diminta untuk mengapresiasi dan dapat mengidentifikasi suatu tari kreasi guna memperoleh informasi mengenai nama tarian, ciri-ciri khusus tarian, pesan, isi cerita, dan aspek tari dan penampilan lainnya. Siswa juga dituntut untuk mampu mengekspresikan tari kreasi dengan memperagakan ragam gerak tari dan unsur pendukung lainnya, termasuk pola lantai, musik iringan, properti, dan busana. Nah, di sini di era pandemi ini juga menjadi masalah, ya, sehingga pembelajaran daring itu terpaksa dilakukan oleh sekolah. Oleh karenanya pembelajaran daring video ini dapat menjadi solusi dalam pembelajaran daring agar kegiatan praktek itu bisa dilakukan. Nah, peserta didik juga kurang memahami pengetahuan dan keterampilan tari kreasi, baik dari gerak, pola lantai, dan musik iringan. Itu juga menjadi masalah. Lalu berdasarkan pemetaan, analisis kebutuhan peserta didik
saya menemukan bahwa profil pembelajaran peserta didik di SMP Negeri 2 Pulau Bangkit Utara itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang memiliki gaya belajar yang audio, ada yang memiliki gaya belajar visual, ada yang memiliki gaya belajar kinestetik. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan guru-guru, juga mereka sebagian guru seni budaya itu kesulitan di dalam membimbing kreativitas peserta didik di dalam hal kreativitas gerak, pola lantai, tari kreasi, khususnya seni tari 4 etnis ini. Nah, masalah lain, peserta didik sangat, sebenarnya ini bukan masalah, tapi itu hal yang menjadi pertimbangan kenapa saya tertarik untuk membahas video ini. Peserta didik sangat menyukai gerak, pola lantai, dan musik iringan yang dinamis seperti dalam tari 4 etnis. Karena di dalam tari 4 etnis itu merupakan penggabungan 4 tarian ya dari suku-suku yang ada di Sulawesi Selatan, yang merupakan paduan antara suku Bugis, Makassar, Bugis, Mandar, dan Toraja. Tari 4 etnis ini memiliki ciri budaya daerah. Hal inilah yang menjadi keunikan di dalam tari 4 etnis ini. Selain menarik, dinamis, mengandung nilai artistik yang tinggi, juga tari ini mengandung unsur tari yang bermakna. Artinya kita dapat melaksanakan pendidikan karakter, yaitu dalam karakter peserta didik menjadi pelajar Pancasila, kebinekaan global. Lalu tari 4 etnis ini adalah bisa menjadi media pendidikan karakter, karena kita tahu tari 4 etnis itu merupakan tari kreasi yang dapat membentuk karakter peserta didik agar menghargai kemajemukan suku di Indonesia. Tari ini sangat baik dikembangkan di sekolah untuk menumbuhkan rasa toleransi antar suku di Indonesia. Nah, hasil observasi juga, berdasarkan hasil observasi kita temukan bahwa guru-guru itu masih banyak menggunakan metode ceramah, demonstrasi, dan peragaan. Nah, kalau secara daring hal-hal itu mungkin akan suatu hal yang membosankan ya. Jadi kita bisa membuat video itu sebagai solusi dan alternatif pembelajaran. Walaupun yang saya sebutkan tadi bukan suatu hal yang salah, tapi video pembelajaran ini bisa menjadi alternatif. Nah, salah satu penyebab dari kurangnya pengetahuan pola lantai tari kreasi 4 etnis itu karena mereka kurangnya adanya video pembelajaran yang bisa menyajikan tari kreasi, ya. Ya, kita tahu tari kreasi 4 etnis itu masih berpijak pada tradisi, karena kita perlu sebenarnya walaupun kita membuat kreasi, sebaiknya memelihara ya keragaman budaya lokal. Oleh karena itu, hari ini saya anggap penting untuk membuat suatu video pembelajaran tari 4 etnis. Nah, rumusan masalah di sini bagaimana merancang media video pembelajaran pola lantai tari kreasi 4 etnis kelas 9 di SMP Negeri 2 Pulau Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Tujuan penelitian, adapun tujuannya adalah sebagai berikut, yaitu menggambarkan perancangan media video pembelajaran pada materi pola lantai tari kreasi 4 etnis kelas 9 di SMP Negeri 2 Pulau Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Nah, rumusan masalah di sini yaitu bagaimana merancang media video pembelajaran pola lantai tari kreasi 4 etnis kelas 9 di SMP Negeri 2 Pulau Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Adapun manfaat penelitian, jadi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. Jadi teoritis itu bisa dijadikan sebagai sumbangsi terhadap hasanah pengetahuan pendidikan di bidang seni budaya, khususnya tentang pengembangan media video pembelajaran. Dan manfaat praktisnya adalah hasil ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi pengetahuan ya terhadap guru-guru. Kita lanjut kepada
bab 2. Ya, jadi pengertian jenis dan fungsi tari. Jadi pengertian seni tari di sini yaitu secara etimologi ya. Seni tari berasal dari bahasa Sanskerta sani yang berarti pemujaan, persembahan dan pelayanan. Secara harfiah seni tari adalah persembahan yang diberikan dalam bentuk tarian. Seni tari merupakan seni yang dihasilkan oleh mimik, gerak, dan tingkah laku seseorang. Dengan gerak yang teratur diiringi musik tarian akan menjadi indah. Jadi menurut Kusnadi, tari adalah ekspresi jiwa dari sesuatu yang indah. Ekspresi jiwa merupakan ungkapan perasaan, kehendak, dan pikiran manusia. Tari bukan sekedar gerakan yang tidak bermakna, melainkan sesuatu yang mempunyai maksud. Tari berarti gerakan berayun kanan ke kiri, atas bawah dengan pergerakan yang teratur dan seimbang. Jadi dari definisi dapat dipahami bahwa tari pada hakikatnya merupakan suatu gerakan badan. Setiap tari adalah gerakan, namun tidak semua gerakan adalah tarian. Keduanya menjadi berbeda karena tari adalah suatu gerakan ritmis yang memiliki irama, sementara gerakan mempunyai arti yang lebih luas. Jenis tari ini dikelompokkan menjadi 3 dalam menurut penyajiannya ya, ada tari tunggal, ada tari kelompok, dan ada tari berpasangan. Tapi tari berdasarkan sikap batin atau dari pelakunya kita bisa bedakan di sini, yaitu tari tradisional klasik, tari tradisional kerakyatan, tari kreasi, dan tari kontemporer. Nah, fungsi seni tari. Kita tahu bahwa seni tari itu berfungsi sebagai sarana upacara adat keagamaan, sarana pertunjukan, sarana hiburan bagi pelakunya atau sarana pergaulan, sarana pendidikan, sarana penerangan, sarana rekreasi, dan terapi kesehatan. Tari juga bisa berfungsi sebagai media iklan, dan terakhir adalah tari sebagai tontonan atau pertunjukan. Jenis tari berdasarkan, oh ya ini sudah, ada tari tradisional klasik, tari tradisional, ada tari kreasi, dan tari kontemporer. Nah, kerangka berpikir ya. Jadi di sini dalam analisis saya, ini saya sudah menemukan permasalahan ya. Permasalahan dari latar belakang tadi saya sudah ungkapkan bahwa dari observasi saya menemukan bahwa siswa itu masih kesulitan di dalam berkreativitas. Khususnya tari kreasi 4 etnis ya, karena mereka belum tahu, belum memiliki keterbatasan pembelajaran karena gurunya mungkin mereka belum menguasai teknik-teknik di dalam berkreasi tari. Karena menurut wawancara guru itu dituntut untuk memberikan atau mengajarkan 4 cabang seni. Seni tari, seni teater, seni musik, dan seni rupa. Sementara background mereka ada yang dari seni rupa yang belum pernah punya pengalaman untuk belajar tari. Oleh karena mereka masih kesulitan. Karena itu video ini saya analisis bahwa memang dibutuhkan oleh guru dan peserta didik. Nah, di dalam tahap desain ini, saya mencoba membuat video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini terdapat konten di sini ya, ada beberapa konten yang akan saya tampilkan. Karena menurut kurikulum 2013, peserta didik itu harus menguasai 3 kompetensi. Jadi, dia harus pendidikan karakter, juga kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Nah, yang paling lemah di peserta didik itu adalah kompetensi keterampilan. Tetapi kompetensi pengetahuan itu harus seimbang ya. Jadi antara kompetensi pengetahuan dan keterampilan itu harus seimbang. Karena itu saya merancang atau mendesain itu 2 video pembelajaran. Yang pertama video 1 dan yang kedua video kedua. Di dalam video 1 itu akan saya tampilkan konsep pola lantai ya tari kreasi 4 etnis ini. Dan konsepnya ya, dan macam-macam pola lantai tari 4 etnis, dan tentunya mesti ada gerakannya di sini. Lalu tapi ini dalam tahap konsep saja di bab 1 dan di video 1, dan di video kedua ini akan saya tampilkan bagaimana mempraktekkan transisi antara
pergantian pola lantai yang pertama dengan pola lantai yang kedua, dan seterusnya. Jadi di video kedua itu akan menampilkan kompetensi keterampilannya di situ, prakteknya. Sedangkan di video 1 adalah teorinya. Nah, kalau development ini tahap pengembangan, saya akan melakukan uji coba. Apakah video yang saya buat, produk yang saya buat ini layak untuk digunakan oleh peserta didik? Apakah bisa meningkatkan kompetensinya peserta didik? Nah, di dalam tahap ini saya akan mencoba menguji dengan melalui tes, ya. Dan itu akan juga dibantu oleh tim ahli agar hasil pengujian saya ini bisa disempurnakan melalui validasi ahli IT dan validasi ahli materi. Iya, saya kira karena selanjutnya demikian kerangka pikir saya, dan ini ada beberapa saya coba tampilkan supaya audiens memahami bahwa pola lantai itu adalah seperti ini. Ada yang pada dasarnya ada garis lengkung, segi 5. Nah, pola lantai itu adalah garis-garis di lantai yang dibuat oleh formasi penari kelompok yang merupakan posisi atau formasi berdasarkan pendapat ini bahwa pola lantai itu merupakan desain lantai. Jadi di situ akan ditempatkan penari-penari. Jadi garis-garis itu kalau tari tunggal itu akan melalui garis itu, ya. Tapi kalau tari pasangan itu kan akan menempati pola lantai itu. Tari kelompok juga begitu. Tapi kalau tari tunggal, pola lantai itu adalah merupakan garis-garis yang akan dilalui oleh penari. Nah, ini macam-macam pola lantai, ada vertikal, melengkung, horizontal, dan diagonal. Nah, di dalam tari 4 etnis itu ada terdapat vertikal, melengkung, horizontal, dan diagonal. Nah, seni tari di Sulawesi Selatan, saya bisa gambarkan bahwa seni tari tradisional di Sulawesi Selatan ada tari rakyat dan tari istana. Sedangkan seni tari kreasi itu termasuk tari modern, ya, kreasi sama dengan modern, dan ada kontemporer. Jadi tari modern itu, tari kreasi itu termasuk tari pajoge, patutu, dan tari pagelu. Dan ada juga tari kontemporer. Nah, video, saya akan membahas tentang video sebagai media pembelajaran. Jadi media pembelajaran merupakan salah satu sumber belajar yang dapat menyalurkan pesan, dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan yang sering terjadi pada proses pembelajaran. Nah, perbedaan gaya belajar itu biasanya ada minatnya beda, intelijensinya, keterbatasan daya indera, cacat tubuh atau hambatan geografis, itu semua perlu dipenuhi oleh media pembelajaran karena peserta didik itu memiliki keterbatasan masing-masing. Nah, ada kelebihan video pembelajaran di sini, yaitu video yang baik itu meningkatkan produktivitas pembelajaran. Jadi jika video itu digunakan dan hasilnya pembelajaran itu dapat meningkat, maka itu adalah video yang baik. Nah, video dapat menarik perhatian secara cepat sehingga rangsangan dari luar itu dapat cepat menarik perhatian peserta. Lalu demonstrasi dapat dipersiapkan lebih awal sebelum pembelajaran. Jadi kalau ada video, guru sudah bisa mempersiapkan diri lebih awal. Video juga dapat diatur volume suara, ya. Jadi kalau audiensnya banyak itu bisa lebih dibesarin. Kalau audiensnya sesuai kebutuhan. Jadi objek yang ini di dalam video itu dapat diamati lebih dekat. Jadi kalau kita mau zoom bisa, ya, mau dilihat lebih dekat itu bisa. Lalu video memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Jadi kalau anak-anak lagi pengen belajar sendiri, dia akan bawa videonya itu mungkin di tempat yang berbeda. Nah, beda kalau misalnya tidak ada video, harus di depannya guru di kelas. Mereka belajar. Karena adanya video, anak-anak bisa belajar sendiri kalau lagi pengen belajar sendiri. Lalu memberikan dasar yang lebih ilmiah, ya. Jadi ilmiah itu berarti apa ya? Lebih reliabilitasnya lebih tinggi. Lalu lebih memantapkan pelajaran dengan jalan meningkatkan kemampuan sumber belajar. Ya, jadi dengan video ini bisa
meningkatkan kemampuan sumber belajar. Memungkinkan belajar secara seketika. Jadi belajarnya cepat. Karena ambil HP saja sudah bisa belajar sendiri. Memungkinkan belajar seketika, lalu memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas. Karena saya perlihatkan di sini kenapa saya mengambil kelas 9, karena di kompetensi inti 3 itu ada di sini 3.1 memahami keunikan gerak tarik kreasi berdasarkan unsur pendukung tari, 3.2 memahami tarik kreasi dengan menggunakan unsur pendukung tari sesuai iringan, dengan 3.3 memahami penerapan pola lantai tarik kreasi berdasarkan unsur pendukung tari sesuai iringan. Nah, di kompetensi 4 atau keterampilannya itu siswa diminta untuk memeragakan keunikan gerak tarik kreasi berdasarkan unsur pendukung tari. Lalu memeragakan tarik kreasi dengan menggunakan unsur pendukung tari sesuai iringan. Yang 4.3 memeragakan tarik kreasi berdasarkan pola lantai dengan menggunakan unsur pendukung tari sesuai iringannya. Jadi saya ambil 3.3 dan 4.3. Nah, penelitian yang relevan dengan penelitian saya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Anggar Dewana Nurmalasari menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi dan informasi untuk pembelajaran telah mendorong pergeseran pembelajaran dari pembelajaran yang bersifat konvensional menjadi pembelajaran yang mandiri. Nah, hasil penelitian yang dilakukan oleh Hilmas Soraya itu menyimpulkan bahwa penyajian tari 4 etnis versi Sanggar Frida Makassar menggunakan musik iringan tari, syair lagu, dan menggunakan alat musik iringan tari dengan menggunakan biola, rebana, dan terdapat ragam gerak etnis Makassar, etnis Bugis, Mandar, dan Toraja. Sedangkan seperti yang digunakan dalam menari menggunakan kipas. Oh, ini sudah. Sekarang saya berpikir. Nah, di bab 3, model penelitian dan pengembangan media pembelajaran. Di sini saya menggunakan model penelitian EDI, ya, merupakan sebuah konsep pengembangan produk yang diaplikasikan untuk mengembangkan pembelajaran berbasis kinerja. Filosofi pendidikan dari EDI adalah bahwa intensional belajar seharusnya berpusat pada peserta didik, inovatif, autentik, dan inspirasional. Jadi pembelajaran ini adalah ada indikator video ini adalah indikator inovatif, inovasi. Di dalam analisis ini tadi saya sudah ungkapkan bahwa bertujuan untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab kesenjangan kinerja atau kesenjangan di sini adalah karena siswa belum mampu menguasai kompetensi yang diharapkan, maka perlunya video pembelajaran ini. Nah, di sini juga di dalam tahap analisis saya mencoba memetakan kebutuhan belajar siswa. Karena kita harus tahu sebagai guru, kita harus tahu kebutuhan belajar siswa itu seperti apa. Jangan sampai mereka itu mudah belajar dengan gaya audiovisual sementara kita hanya mengajarkannya dengan gaya kinestetik. Nah, video pembelajaran ini adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Lalu tahap kedua itu desain. Nah, fase desain ini untuk memverifikasi kinerja yang diharapkan dan metode pengujian yang tepat. Nah, di sini tadi saya sudah ungkapkan bahwa akan membuat produk video dan diuji coba dan divalidasi oleh tim ahli. Saya yang ketiga ini di sini tahap desainnya dan yang ketiga adalah pengembangan. Saya hanya sampai pada tahap ketiga yaitu analisis, desain, dan development. Dan mungkin akan diadakan penelitian setelah ini, yaitu mungkin bisa sampai ke tahap kelima. Nah, kegiatan menganalisis saya tadi saya sudah sampaikan bahwa saya mengadakan survei ya terhadap siswa dan guru. Kegiatan mendesain itu akan saya buat sebuah video yang akan saya rencanakan adalah aplikasi Adobe Premiere Pro. Ya, ada beberapa kelebihannya di sini dan ini hasil ujinya nanti ada validitas dari tim ahli. Jadi, nah ini pengumpulan data saya lakukan secara wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan studi literatur.
Implementasi instrumen penelitian dan validasi instrumen. Instrumen yang saya gunakan adalah kuesioner. Validasi instrumen menggunakan validasi logis. Jadi validasi logis adalah apabila instrumen secara analisis akal sudah sesuai dengan isi dan aspek yang diungkap, serta meminta pendapat ahli mencermati penyesuaian instrumen yang telah disusun. Pengujian sistem dilaksanakan dengan uji validasi ahli. Adapun pengujian produk ya, adapun pengujian ini dilakukan oleh, saya rencanakan 3 ahli, yaitu, tapi saya akan meminta saran dari Bapak Ibu dosen, bagaimana sebaiknya, tapi saya merencanakan ini, jadi ada ahli media dan ahli pendidikan seni. Dan saya akan menguji coba dengan 15 responden. Teknik analisis data, expert judgment, yaitu analisis data oleh masukan para ahli yang dijadikan dasar untuk melakukan review yang guna untuk menyempurnakan penelitian ini. Kesimpulan saya di sini, dengan hadirnya video pembelajaran ini diharapkan mampu membantu peserta didik, utamanya dalam memahami tari kreasi yang berfokus pada pola lantai tari 4 etnis. Lalu yang kedua, dengan video ini dapat membantu rekan sejawat guru seni budaya yang ada di Takalar, SMP Negeri 2 Pembangkang Utara, untuk mempermudah siswa dalam menumbuhkan kreativitas tari kreasi. Demikian presentasi saya mengharapkan masukan dengan Bapak Ibu dosen dan peserta yang ada pada hari ini. Kesempatan yang luar biasa saya bisa mempresentasikan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudari Suwati. Selanjutnya adalah pertanyaan atau masukan saran kepada Suwati ya. Dalam hal ini saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Kartajayadi. Ya, silakan, terima kasih panitia sidang yang saya hormati, Kaprodi yang saya hormati, beserta seluruh mahasiswa peserta ujian proposal hari ini. Jadi kepada saudara siapa namanya tadi, Suwati ya? Suwati. Ya, saran saya tidak bertanya, saran saya karena adalah proposal. Yang pertama, perbanyak kajian tentang video, bukan tentang tari, bukan menggambar bagaimana pola lantai, bagaimana, bukan itu. Itu adalah materinya. Yang Ibu mau sampaikan adalah bagaimana format pembelajaran video. Jadi yang Ibu buat itu rumahnya. Apapun nanti isinya, mau tari 4 etnis, mau tari tradisi, mau tari Jawa, mau koreografi, masuk di situ. Yang Ibu kaji ini adalah tempatnya, yaitu videonya. Jadi Ibu harus banyak membaca tentang efektivitas dan kualitas pembelajaran video. Bukan dalam rangka video itu, bukan dalam rangka COVID, bukan dalam rangka Zoom, tapi ini format pembelajaran ini, meskipun ada gurunya, itu menampilkan video. Satu, misalnya ada gerakan-gerakan tertentu yang guru, kalau gurunya itu sudah tua, gurunya itu adalah bukan spesialis tari yang tadinya, ya katakanlah pas-pasan lah menariknya, ya toh? Sehingga ketika dia mengajarkan sesuatu, dia tidak bisa mendemonstrasikan, harus melalui video. Ini gerakan pertama, coba lihat. Gerakan pertama, coba lihat gerakan tangan, kemudian irama musik, di mana tangannya jatuh, musiknya jatuh, dan sebagainya. Bisa slow motion. Nah, yang kedua, efisiensi, efektivitas. Kalau siswanya tidak saat itu tidak mengerti betul, maka video itu bisa dibagikan, pelajari di rumah ya, bisa berulang-ulang. Di situ Ibu Suwati harus memperkuat aspek video di dalam pembelajaran. 4 etnis itu hanya isi, sehingga kesimpulan dari tesis ini adalah video pembelajaran yang sesungguhnya berlaku untuk seluruh
pembelajaran praktek. Pembelajaran praktek. Khususnya yang terkait dengan seni pertunjukan. Tidak cocok untuk seni rupa, tidak cocok untuk seni murni. Tapi kalau misalnya dia seni pertunjukan, maka dilihat lagi seperti apa formatnya. Karena Ibu kan mengambil tari 4 etnis. Iya. Ini bagus, 4 etnis. Ya, etnis pertama disampaikan. Kenapa gerakan ini pada Toraja? Gerakan ini pada Bugis, pada Makassar, pada Mandar. Karena gerakan inilah yang merupakan inti dari gerakan-gerakan pada tari 4 etnis. Bisa slow motion, ada berapa gerakan di situ. Bagaimana peralihan musik? Bagaimana peralihan musik itu? Jadi Ibu jangan tadi itu terlalu banyak Ibu menjelaskan tentang materi sampai pengertian tari, gerak-gerak tipis, bukan itu. Bukan itu. Jadi mulai hari ini Ibu Swati mencari referensi yang terkait dengan video pembelajaran. Ada itu buku tentang video pembelajaran. Nah, setelah itu ambillah tentang bagaimana efektivitas video di dalam pembelajaran gerak. Kan kalau video itu kan bisa diulang-ulang, bisa dihentikan. Tangannya di sini, misalnya. Ketika dia begini, stop, kasih lihat anak, coba lihat itu berapa. Stop. Kemudian pola lantai. Dari mana pola lantai itu? Dari A, B, dan C. Berapa kali dia keliling dari pola-pola itu? Bisa di stop. Nah, sehingga pembelajaran video ini sekaligus menjadi media demonstrasi. Sampaikan itu di anumu ini, di tempatmu ini, bahwa oke, lihat di atas, coba lihat gerakan 1, putar gerakan 1. Ibu pegang kendali, stop, ikut 3 anak ke depan. Gitu. Anak itu di video juga. Itu satu. Yang kedua, saya mau tanya Ibu Swati. Iya. Tidak ada unsur plagiat, jujur ya. Tidak ada unsur plagiat di sini. Tidak ada. Hanya ada studi literatur dan studi dokumentasi. Otomatis kita melihat dokumentasi literaturnya orang lain untuk menjadi bahan. Gini maksud saya. Yang dimaksud dengan plagiat gini. Efektivitas video pembelajaran tari Angin Mamiri, tari Pak Dupa pada masyarakat pada SMP Negeri 2 Watampone. Ya. Jadi yang Ibu ganti di situ tarinya, tari Pak Dupa misalnya, tari apanya, kemudian diganti lokasinya. Hanya Ibu yang tahu loh. Harus jujur orang begini-beginian. Kalau tidak jujur, nggak bisa, Bu. Sama kalau misalnya saya tanya, saya dokter ke Ibu. Ya. Ibu sakit apa? Kalau sakit perut, bilang sakit perut. Jangan bilang sakit kepala, karena salah diagnosa. Benar nggak ini Ibu sendiri? Tidak melihat inspirasi dari tempat lain, merubah jenis tari, merubah tempat. Saya paling anti dengan hal seperti itu, Prof. Ya, baguslah. Saya bukan plagiator. Ini harus begitu-begituan. Kalaupun ada yang sama, itu kebetulan. Saya biar lama mahasiswa, tapi tidak akan seperti itu. Iya, betul harus. Dan itu hanya Ibu yang tahu. Itu ya. Jadi perbanyak mencari literatur tentang video pembelajaran. Ada banyak video pembelajaran itu, terutama yang buku berbahasa asing. Ya. Saya kira itu masukan saya ke Ibu Swati. Mudah-mudahan dengan adanya ujian ini Ibu paham komposisi mana Ibu akan membahas yang lebih dominan dan mana yang tidak dominan. Kemudian satu lagi kecil ini tapi sangat berpengaruh. Kalau orang buat kata pendahuluan, Ibu, pendahuluan itu kita ambil salah satu kata dari judul. Salah satu kata dari judul. Misalnya, pendahuluan, 1. Video adalah alat transformasi yang bisa memberikan apa-apa dan apa. Oleh karena itu, video bisa digunakan dari berbagai tempat. Salah satu penggunanya melalui pembelajaran. 1, kata video dimulai. Bisa juga dimulai dari kata 4 etnis. Tari 4 etnis adalah tari khas Selatan di dalam menyambut ini. Tari ini menjadi ini. Itu. Jangan tiba-tiba pendidikan Indonesia adalah gini-gini. Tidak boleh begitu, karena lari dari fokus. Kata pertama harus ada di judul. Takalar, contoh, Takalar merupakan salah satu kabupaten di mana budayawan, seniman banyak berasal dari situ. Oleh karena itu Takalar tidak heran kalau dia menjadi bagian di judul. Padahal nanti kita akan masuk ke tari. Pokoknya salah satu dari kata dari judul.
supaya nyambung. Gitu nah, Bu Swati? Siap, Prof. Ya, oke. Saya kira demikian, Ibu Heri, Ibu Kaprodi, Ibu Lina, terima kasih. Jadi saya tetap mengikuti ini, cuman saya ada kegiatan lain, tetap saya mau monitor ini. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih masukannya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Kartajayadi. Jadi untuk Saudara Swati tadi ada masukan ya, perbanyak tentang kajian-kajian video pembelajaran ya itu. Baik, saya masuk ke Ibu Dr. Nurlina Sahril, dalam hal ini selaku penguji juga. Silakan Bu. Iya, Tabe, Ibu pembimbing, biasanya saya di akhir sekaligus akan menutup. Mungkin perlu juga kita kasih waktu ke mahasiswa yang lain. Siapa tahu yang bisa memberi masukan. Demikian. Iya. Oh, ya, terima kasih. Saya lupa kalau di sini ada mahasiswa ya. Iya, mohon maaf sekali. Iya, terima kasih Bu Kaprodi juga merangkap selaku penguji. Mungkin saya serahkan kepada teman-teman mahasiswa ya yang hadir di sini. Ada mungkin memberi masukan atau saran atau pertanyaan. Silakan. Pak Kaprudin? Pak Kaprudin. Silakan. Oke, silakan Pak. Pak Kaprudin, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter yang saya muliakan, Ibu Kaprodi yang saya banggakan, Ibu Dr. Heriati yang saya acungkan jempol biasa. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya tidak sempat sebut satu persatu, izinkan saya mengucapkan selamat kepada Ibu Swati atas torehan prestasi hari ini yang telah saya sebenarnya tertarik berkomentar karena ini terkait dengan tari. Jujur, saya juga kadang dalam situasi terdesak, saya kadang mengajar menari, Bu. Walaupun saya tidak tahu menari. Jadi ini sebuah terobosan apresiasi yang luar biasa ketika videonya bisa saya dapatkan satu keping atau minimal ya berapa episode lah. Baik, ini hanya saya memberikan apresiasi saja terkait dengan kebutuhan belajar, bagaimana menjawab gaya belajar peserta didik yang auditori, visual, dan kinestetik yang tadi disinggung, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana kemudian siswa itu ada yang kemampuan membacanya kurang tetapi dia mampu bergerak, ada yang kemampuan bergeraknya kurang tapi mampu mengikuti pola-pola yang itulah namanya auditori, visual, dan kinestetik yang sempat disinggung terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana peserta didik itu yang tertarik untuk menari mungkin dengan bisa mempelajari sendiri di rumahnya. Itu luar biasa. Saya mengatakan suatu hal yang terobosan yang sangat luar biasa yang ketika itu mampu dibagikan nanti satu keping untuk saya. Terkait dengan video pembelajaran tari 4 etnis, ini ada yang mengganjal dari tadi. Mohon maaf Ibu Swati dan Ibu Kaprodi mungkin yang lebih paham tentang ini. Sini saya lihat pakar-pakar tari semua. 4 etnis itu di Makassar, Bugis, Mandar, dan Tator. Apakah Mandar itu masih masuk dalam kelompok 4 etnis, sementara Majene itu kan Majene sekitar Iya, sudah menjadi Sulawesi Barat kan, provinsi ya. Sulawesi Barat. Ya. Itu. Artinya seperti apa? Apakah masih masuk memang Mandar atau tinggal 3 etnis atau bagaimana? Karena jujur saya belum paham. 2 tahun lalu memang di setiap ajang festival 17-an itu kami di kecamatan memang masih mengangkat tari kreasi 4 etnis dan alhamdulillah kadang saya didudukkan pada posisi untuk duduk sebagai tim dewan juri. Maaf, walaupun background saya bukan di situ.
Tetapi mungkin setelah ada video ini, saya sangat berharap bisa dapat satu keping untuk saya lah. Itu aja mungkin artinya bagaimana, apakah Mandar itu masih masuk dalam areanya 4 etnis atau bagaimana Ibu Suwati, atau mungkin bisa, ini pengetahuan saya yang masih awam terhadap dunia tari, masih apa ya, masih perlu dicekoki dengan seperti apa sih tari itu dan bagaimana tari yang bagus. Saya menunggu, harapannya insya Allah akan terbit itu. Itu aja mungkin yang saya dapat. Makasih. Terima kasih Pak. Mungkin ada satu lagi ya dari teman-teman mahasiswa kita ini. Masih ada satu lagi? Selain Pak Kaprudin. Pak Kaprudin. Mungkin masih ada satu lagi? Mungkin saya bisa jawab sambil menunggu yang lain untuk bertanya. Ada ya. Oke, Suwati silakan. Terima kasih atas apresiasi dari teman saya, teman kelas saya, Pak Kaparudin, dan sama-sama guru, tapi beliau dari Goa, saya dari Takalar. Tanggapan yang luar biasa ya. Di dalam karya seni, tari 4 etnis ini memang melambangkan 4 suku ya. Tapi tidak di situ mengatakan bahwa dia adalah harus suku Sulawesi Selatan. Dan tari ini tidak boleh hilang sebenarnya. Kenapa? Itu bisa jadi bukti sejarah ya, bahwa Mandar itu ternyata pernah bersama kita, pernah menjadi saudara kita. Hanya saja dia sudah mutasi ke Sulawesi Barat. Jadi dengan keluarnya dari Sulawesi Selatan bukan berarti tari 4 etnis itu dihilangkan, karena seni itu fungsinya macam-macam, bukan hanya sekedar dia menjadi tujuan mengkotak-kotakan budaya, tapi justru mengkotak-kotakan tempat. Tapi justru di sini bisa menjadi bukti sejarah dan media pembelajaran bagi peserta didik bahwa Mandar itu dulu bersaudara dengan kita, dan itu bisa menjadi kedekatan emosi, kedekatan perasaan. Ya, jadi saya pikir 4 etnis ini tidak akan menjadi 3 etnis, ya. Itu mungkin kalau mau membuat 3 etnis boleh juga, tapi untuk 4 etnis ini saya rasa tidak boleh hilang. Iya, saya rasa seperti itu pembelajarannya. Dan kalau mengenai hasil produk nanti yang akan saya buat, dan setelah jadi nanti dengan senang hati semua yang membutuhkan insya Allah bisa. Dan itu bisa nanti di-upload ke media sosial seperti YouTube dan sebagainya supaya memudahkan diakses oleh guru dan peserta didik. Terima kasih. Mungkin kalau ada tanggapan positif yang masih ingin disampaikan, insya Allah saya akan tanggapi dengan positif pula. Terima kasih. Iya. Terima kasih Suwati. Masih ada lagi satu lagi pertanyaan dari adik-adik kita mahasiswa? Tidak ada mungkin ya. Sudah tidak ada mungkin Ibu Kaprodi. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Dr. Nurina Sahri. Silakan, Bu. Terima kasih, Ibu pembimbing. Sebenarnya begini, saya juga tadi sebenarnya bersepaham dengan apa yang sudah dikomentari oleh penguji ahli ya, tadi Bapak Prof. Karta, bahwa ini betul-betul pure tari, apa yang sudah kita jelaskan dari awal. Mungkin perlu juga diperhatikan bahwa kita itu ada di prodi pendidikan seni rupa, sehingga kita harus pintar-pintar gitu mengaitkan itu, walaupun misalnya kita adalah orang tari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ada di pikiran Prof. Karta tadi itu bahwa sepertinya video ini nanti jadinya itu video tari secara keseluruhan, ya, khususnya adalah 4 etnis. Nah itu di bayangan Prof. Karta itu seperti itu. Dia lupa bahwa sebenarnya yang Suwati tulis itu hanya sebagian kecil dari tari 4 etnis, karena hanya
menekankan lebih pada hanya pola lantai, ya, hanya pola lantai. Nah, pola lantai ini tidak mungkin ada kalau tidak ada yang di atasnya. Ya, itu yang mungkin perlu kita sepaham dulu gitu, bahwa tari itu ada sekian, ya, katakanlah ada penarinya, ada geraknya, ada musik, ya, kemudian ada kostum, baru yang terakhir itu adalah pola lantai. Nah, seperti itu. Tapi yang ditulis, ya, keinginannya Suwati adalah hanya konsen pada pola lantai. Nah, seperti itu, sehingga apa yang disarankan oleh Prof. Karta itu nggak mungkin. Karena kita hanya menekankan hanya satu item, dan itu pun item yang paling bawah gitu, penguat. Katakanlah begini, kalau pola lantai itu kan tidak paten, ya, ngapain divideokan? Karena pola lantai ini akan selalu, apalagi kalau untuk kreasi, tari kreasi itu akan selalu menyesuaikan dengan ruang, tempat. Nah, seperti itu, sehingga pola lantai yang akan ditampilkan nantinya itu akan mengikuti ruang. Nah, seperti itu, berbeda dengan misalnya kalau tari tradisi, karena memang pakemnya itu sudah seperti itu, ya. Nah, seperti itu. Itu mungkin yang harus kita pahami bersama itu, ya. Dan kalau misalnya pola lantai, hanya pola lantai, ya, Ibu Suwati, ya, itu nilai-nilai apa yang bisa kita expose untuk memberi penguatan pada prodi kita gitu, prodi pendidikan seni rupa gitu. Nah, ini juga yang harus dipikirkan, ya, yang harus dipikirkan. Nah, kalau misalnya kita bersepakat bahwa video pembelajaran ini, kalau kebutuhannya Pak Kaparudin kan tidak hanya khusus untuk pola lantainya, tapi untuk tarinya secara keseluruhan. Nah, sehingga itu yang menjadi pegangan ketika misalnya dia akan mengajarkan itu. Karena tidak mungkin tiba-tiba pola lantai jadi nggak ada tarinya, nggak ada geraknya misalnya, nggak ada penarinya, nggak ada yang lain gitu. Kok hanya pola lantai? Nah, itu yang mungkin perlu dipikirkan, ya. Kemudian kalau misalnya kita lihat di rumusan masalah Suwati, itu kan hanya satu, ya. Rumusan masalah hanya satu. Halaman 7, coba kita lihat di halaman 7. Bagaimana merancang. Nah, kalau misalnya kita mau merancang, berarti kan nanti ada hasil rancangan. Apakah rumusan masalah ini bisa mengcover merancang, kemudian ada hasilnya. Tapi kalau misalnya kita mencermati rumusan masalah itu hanya satu. Bagaimana merancang media video pembelajaran. Sehingga mungkin kita perlu menambah, Bu, rumusan masalah kedua. Seperti apa hasil perancangan media, gitu. Karena kan akan nanti ada hasilnya. Hasil perancangan itu gitu, dan inilah yang dibutuhkan oleh Pak Kaparudin kayaknya, ya, hasil perancangan itu ininya. Jadi mungkin tolong dicatat, dikomunikasikan dengan pembimbing Satuta, ya, itu karena apa ya, sayang banget gitu, sayang sekali kalau misalnya untuk seperti Ibu Suwati yang sudah punya pengalaman, kemudian udah juga punya jam terbang yang tinggi, ya, pengalaman keluar gitu. Itu kan kalau hanya menganalisis pola lantai toh
itu sayang banget gitu. Tidak terlalu banyak hal yang bisa didapat orang lain dapatkan gitu, manfaat ya, katakanlah seperti itu dalam tanda petik. Sehingga kalau toh misalnya tetap mau hanya pola lantai, berarti judul tak juga harus berubah. Jadi hanya merujuk pada pola lantai itu, dan itu harus tergambar pada judul. Nah, seperti itu ya. Itu. Jadi itu mungkin itu yang ini, sehingga kalau toh misalnya harus ditambah, itu berarti tujuan penelitian juga harus berubah ya. Tujuan penelitiannya juga harus berubah. Kemudian untuk 4 etnis, ini 4 etnisnya siapa yang kita pakai? Apakah itu hasil karya di sekolah atau 4 etnis yang lain gitu? Karena 4 etnis ini amat sangat bervariasi. Ya, ada punyanya Sanggar ini, ada punyanya Sanggar itu, ada banyak sekali versi. Sehingga memang kita agak kesulitan gitu kalau kita tidak menentukan 4 etnisnya sekolah tak atau Sanggar siapa. Nah, itu supaya ada yang melihat pun, yang membaca pun, atau yang menonton video pun itu tahu persis bahwa oh ya ini memang cirinya si ini. Dan saya juga sebenarnya tadi agak tertarik ya, kalau sekiranya misalnya masukan dari penguji ahli tadi Prof. Karta itu bisa kita wujudkan, itu akan sangat menarik. Karena kita bisa berbicara seperti apa geraknya, seperti apa iringannya, bisa diulang-ulang ketika misalnya kita tidak kapabel dalam tanda petik mengajarkan itu, dan ini akan sangat bermanfaat ketika ada di tangan orang-orang yang seperti itu. Makanya sebagai penguji ya, dan sedikit lagi menggarisbawahi bahwa kita itu tidak pure tari, tidak akan ngomong pure tentang tari, tetapi kita berada di prodi pendidikan seni rupa, sehingga media ini akan sangat berarti ketika dia komprehensif dalam pengertian bahwa tari itu, pengertian tari adalah ini, itulah yang harus diwujudkan, dan yang kita pakai untuk menganalisis itu adalah 4 etnis. Tari 4 etnis. Nah, itu. Jadi bukan pola lantai 4 etnis ya. Bukan itu ya. Mungkin kita berharap ini bisa bisa komprehensif nanti hasilnya ya. Dan sebenarnya topik ini menarik, dan sedikit menggarisbawahi tadi juga ada pertanyaan dari Pak Kapa yang butuh penjelasan. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Suwati tentang 4 etnis ini, apakah nanti akan tetap seperti itu. Saya pikir kreasi itu tidak akan pernah berhenti. Tapi yang pasti bahwa 4 etnis ini idenya dulu bahwa itu adalah 4 rumpun besar yang ada di Sulawesi Selatan. Ketika misalnya Sulawesi Barat berpisah dengan Sulawesi Selatan, itu kan pemisahan hanya secara geografi ya, tetapi secara budaya kita itu beranak pinak jadi satu di dalamnya, sehingga ya biar bagaimana kita nggak bisa melepaskan begitu saja gitu. Dan toh kalau misalnya tiba-tiba harus ada yang komplain gitu, orang-orang Sulawesi Barat, kok masih ini ya, seperti itulah adanya. Dan untuk karya-karya selanjutnya ya mungkin tadi sudah tercetus bahwa 3 etnis, tapi kan lucu lagi gitu. Belum terbiasa gitu ya. Kalau dulu Ibu Andi Nurhani Sapada punya karya Sulawesi Pak Rasanganta, itu ada unsur
Sulawesi Utaranya, ada Tenggaranya, ada Tengahnya, ada Sulawesi Selatannya. Seperti itulah ide awalnya itu tari 4 etnis sebenarnya. Berkembang selanjutnya kita lihat di Yayasan Angin Mamiri Yama itu ada tari Pak Rempungang, itu juga sebenarnya adalah 4 etnis. Nah, seperti itu. Jadi hanya nama aja gitu, dan itu tidak kita tidak perlu perdebatkan secara panjang, namun yang pasti bahwa tulisan Ibu Suwati ini itu menarik. Hanya perlu di latar belakang tadi sesuai dengan arahannya juga pembimbing satu, penguji satunya, penguji ahlinya, bahwa lebih bagus juga di latar belakang itu kita memberi penekanan bahwa 4 etnis yang akan kita wujudkan ini adalah 4 etnis versi sekolah SMKTA atau SMATA atau SMP yang ada di Takalar misalnya, kalau itu adalah karya sekolah. Tapi kalau kalau sekiranya itu adalah karya sanggar, itu harus dicantumkan. Seperti itu. Saya pikir mungkin itu ya, dan mungkin nanti Ibu Suwati bisa ini, karena di sini ada banyak sekali catatan ya untuk memberi penguatan terhadap apa yang sudah kita lalui hari ini. Dan saya ingatkan kembali kepada Ibu Suwati bahwa ketika nanti kita ujian seminar hasil, itu nanti yang akan kita ulas adalah semua masukan dari penguji. Ya, apa yang kita sarankan, seperti apa perubahannya, itulah nanti yang harus tertampilkan dalam seminar hasil tak nantinya. Saya pikir itu ya Ibu pembimbing yang bisa kami beri masukan. Nanti di akhir nanti saya akan menutup sekiranya Ibu pembimbing sudah selesai dengan masukannya yang lain gitu. Demikian Ibu pembimbing. Silahkan Bu. Makasih. Apakah Saudara Suwati mau ada jawaban atau apa sedikit? Mau Ya, beri saya menanggapi dulu Bu. Silakan. Terima kasih atas tanggapan positif dari Ibu Kaprodi. Ini kalau melihat dari tanggapannya Ibu, memang dari awal saya berpikiran seperti itu. Tapi pernah saya baca bahwa penelitian yang baik adalah penelitian yang mampu kita laksanakan secara maksimal. Jadi dengan pertimbangan hal itu, saya akhirnya mengatakan, oh berarti satu sisi saja ya mungkin. Jadi sebenarnya ini proposal berkali-kali ada perubahan, mungkin karena ada masukan-masukan. Dan insya Allah dengan masukannya Ibu, insya Allah saya akan bisa jadikan penyempurnaan dari proposal saya. Ini tadi mengenai tari 4 etnis yang akan saya gunakan. Ini sebenarnya yang sering digunakan oleh Sanggar Smatrik ya dari SMA Negeri 3, dan itu sangat sering dipentaskan di sini, dan pembimbingnya itu Risdal Muhayang. Dan mengenai tari kreasi tari 4 etnis ini kan sebenarnya kreasi. Jadi kreasi itu sangat tidak membatasi yang namanya kreativitas, pasti ada unsur kebaruan di dalamnya. Jadi tidak harus sama dengan tari kreasi sebelumnya, walaupun temanya 4 etnis, karena saya memang walaupun kreasi tetapi masih tetap berpijak pada tari-tari sanggar sebelumnya. Ya, yang pertama ini adalah tari awalnya ini kan tari Yayasan Angin Mamiri ya, yang kemudian mungkin ada sanggar-sanggar lain yang jadi itu tetap tidak hilang ciri-ciri dari sanggar itu. Tapi yang saya ambil karena ada perubahan-perubahan dari pola lantai dan geraknya, itu saya mengambil tari-tari yang 4 etnis versi Smatrik yang sering dipentaskan di Kabupaten Takalar. Ya seperti itu Bu. Apa lagi ya yang tadi? Ya, tadi mengenai rumusan masalah ya. Tadinya memang ada 3 juga yang saya sampaikan, tapi
saya pikir ternyata sebaiknya disatukan, dan masukan Ibu nanti saya akan pertimbangkan untuk menjadi perbaikan. Ya, karena memang perlu ada, kalau namanya perancangan mesti ada produk hasilnya ya. Jadi tentunya di sini akan membahas bagaimana hasilnya. Ya, terima kasih atas masukannya Ibu. Ya, saya pikir demikian jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Alhamdulillah Swati sudah dapat menjawab dari pertanyaan penguji ya, baik penguji ahli maupun penguji dari Bu Nurlina Sari tadi. Nah, memang saya melihat sebagai pembimbing ya, saya juga tidak terlalu maksimal dalam hal ini. Mohon maaf, saya jujur saja mengatakan bahwa memang saya tidak maksimal banget dalam membimbing Saudara Swati ini ya, karena sejak awal saya melihat judul dari proposal yang diajukan itu lebih kepada perancangan pembelajaran tari ya, namun berkembang lebih diperkecil kembali, lebih kepada bentuk-bentuk pola lantai. Saya kenapa saya melihat ini, mungkin ya itu tadi supaya ada relevansinya dengan ilmu yang ada di di S2 ya, pendidikan seni rupa tadi, sehingga jadilah sebuah judul tadi ini tentang perancangan video pembelajaran pola lantai ya. Walaupun di dalam sebenarnya ada tari, tapi lebih kepada fokus kepada pola lantainya. Sehingga adalah tadi timbul pertanyaan dari masukan dari Ibu Dr. Nurlina Sahrir bahwa materi ini sebenarnya sangat-sangat kecil sekali artinya dibanding dengan ya Saudara Swati juga kan orang tari ya, tentunya merasakan mungkin ya, tapi saya pikir tidak salah juga selaku pembimbing satu lebih mengarahkan beliau lebih berpengalaman penuh dalam hal ini, dalam pembimbingan, dalam penulisan tentang model-model perancangan pembelajaran, sehingga diberilah model seperti ini. Nah, walaupun sebenarnya juga saya selaku pembimbing dua sebenarnya kurang serak juga, tapi ya sudah kita jalankan saja. Saya pikir Ibu Lina mungkin memang tetap kita menggunakan model pembelajaran bukan tarinya, tetapi dari segi pola lantainya. Walaupun sebenarnya pola lantai di sini bukan pola lantai yang baku, karena ini kan tari kreasi. Pola lantai itu kan berkembang terus, jadi bukan menjadi satu patokan yang untuk sebuah pembelajaran bahwa kamu harus ke sini, nanti kamu harus ke sini, tidak. Tapi berarti kita menuntun nanti siswa kita lebih kepada tidak kreatif di dalam mengembangkan pola lantai, khususnya dalam pembelajaran tari. Nah ini ya, tapi ya nanti kembali lagi kepada pembimbing ya untuk lebih dikonsultasikan. Nah, kenapa tadi banyak hal-hal yang diberi masukan oleh Bapak penguji ahlinya? Karena kenapa Swati lebih kepada pembahasan tentang pembelajaran tari. Padahal di sini bukan pembelajaran tari. Tari itu cuma sebagai pijakan saja, tapi intinya adalah pengembangan pola lantai. Nah, sehingga itu tadi ada masukannya. Ya, jadi hasil dari produk nanti ini tentunya ini saya mau tekankan lagi ya, Swati. Hasil dari penelitian nanti ini produk yang akan yang hasilnya adalah berupa video pembelajaran kan? Ya kan? Itu dulu saya mau tekankan. Produknya adalah video pembelajaran. Tapi pembelajaran tari dilihat dari segi unsur apanya, pola lantainya, begitu ya? Begitu ya? Tetap ada gerakannya nanti, karena ya pastilah tidak bisa orang ada pola lantai kok tidak ada gerakan. Nah, terus nah sekarang saya mau tanya dulu sekarang, apanya yang mau dilihat di situ? Apanya mau dilihat? Begini Bu, dari dalam kreasi tari. Saya merangkap penguji juga, enggak apa-apa toh? Ya enggak apa-apa Bu. Supaya Ibu tahu apa yang saya pikirkan. Iya, betul. Ya gini maksudnya, pola lantai itu kan biasanya hanya gambar-gambar. Terus anak-anak itu dalam segi transisi, kan dia kesulitan karena tidak punya pengalaman
atau konsep pola lantai itu seperti apa. Biasanya yang menghilangkan kreativitas itu adalah transisi atau pergantian-pergantian pola lantai itu ketika mereka menggerakkan. Kadang pola lantai yang sama, tapi mereka menggerakkannya itu transisinya kacau. Ya, akhirnya saya terinspirasi di sana bahwa butuh memang video supaya mereka punya pengalaman, karena kalau berkreasi itu harus punya pengalaman yang banyak, punya perbendaharaan, ya mereka harus punya identifikasi dulu baru bisa berkreasi. Tidak mungkin dia bisa berkreasi tanpa mengidentifikasi lebih awal. Makanya saya bilang 4 cukup ya Suwati. Jadi nanti mungkin lebih awal kita diperlihatkan tentang langkah-langkah pembelajarannya seperti apa, tercantum termaktub yang ada di dalam video pembelajaran itu. Jadi langkah-langkah pembelajarannya gitu ya. Oke. Masih apakah sudah hadir Bapak Prof? Kayaknya Prof Yabu sudah tidak mungkin bisa bergabung. Oke. Kalau begitu terima kasih Bu Kaprodi. Saya kembali serahkan kepada Ibu Kaprodi. Silakan Bu. Iya, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dr. Heriati Yatim MPD karena telah memandu proses dari ujian proposal saudari Suwati. Ya, saya berharap bahwa nanti Ibu Suwati bisa cepat ya, cepat memperbaiki, cepat ke lapangan, karena dalam membuat video itu tidak mudah gitu. Prosesnya itu proses editingnya, proses apalagi kalau misalnya ada tahapan-tahapan, karena kita kan akan memakai metode yang kita pakai dan itu pasti akan membutuhkan waktu yang lama. Kami berharap dari Prodi bahwa 1 semester ke depan itu 2 proses itu harus sudah selesai, seminar hasil dan ujian tutup untuk tesisnya. Ya, jadi jangan makin lagi menunggu, tidak perlu lagi harus menunggu nanti mood lagi baru, jangan ya, karena itu pasti akan memperlambat gitu ya. Nah, kalau misalnya diselang-seling dengan kegiatan yang memang tidak mungkin kita tinggalkan, itu tidak ada persoalan gitu. Namun yang pasti sebagai ketua prodi sih lebih cepat selesai lebih bagus gitu. Saya bukan Pak Direktur ya. Lebih lama selesai, lebih banyak lagi UKT yang harus kita gelontorkan. Seperti tapi kalau di tugasnya adalah bagaimana kita memberi motivasi kepada semua mahasiswa untuk bisa cepat selesai itu. Dan kalau ada persoalan itu kembali ke prodi, tidak ke seniornya. Si Tri dengan Putri nih. Ada persoalan ke senior, memangnya senior bisa menyelesaikan persoalan? Kan tidak seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi para pembimbing maupun penguji, itu minta tolong setelah acara ini selesai, nilai harus masuk, silahkan di WA saja nilai bulatnya, nanti akan kami store ke bagian akademik di pasca. Jadi jangan lama-lama, karena jadwal kita itu jam 1 sampai jam 2:30 ya. Jadi mudah-mudahan kita tepat waktu sudah. Ya, nanti saya akan ingatkan lagi untuk Prof. Sopyan, karena walau bagaimanapun bahwa dia sudah punya nilai untuk proses-proses Saudara Suwati ketika berproses menyelesaikan proposalnya. Pasti dia juga sudah punya nilai untuk itu. Kalau hari ini dia tidak hadir, itu hanya karena persoalan teknis, namun yang pasti bahwa apapun ininya dia pasti sudah punya nilai untuk Suwati itu. Nanti saya ingatkan kembali ke beliaunya. Dan tadi kita sekali lagi bahwa di akhir perjumpaan kita, sekali lagi saya ingin memohon maaf bahwa Asdir 2 sampai saat terakhir ini juga sudah
tidak mungkin lagi bergabung dengan kita, dan itu sudah juga melimpahkan ke saya untuk menutup kegiatan kita siang ini. Untuk itu atas izin Bapak Ibu sekalian, Dewan Pembimbing Bisa bicara sedikit, Bu? Oke, silakan Iya. sebelum saya tutup. Sebelum ditutup, saya ingin menyampaikan terima kasih banyak yang luar biasa kepada pembimbing saya yang terbaik. Walaupun Prof. Sofyan saya berhalangan masuk, tapi perhatian dari pembimbing sangat luar biasa. Terima kasih. Ya, jadi Ibu Oke. Kaprodi juga sangat memudahkan kami untuk melaksanakan tugas-tugas kami. Kepada semua peserta, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut kembali bahwa atas izin Bapak Ibu sekalian, marilah kita sama-sama menutup kegiatan ujian proposal Saudara Suwati yang ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tutup dengan resmi. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dr. Heriati Yatim yang sudah membuat ujian proposal ini menjadi lancar, ya, walaupun pembimbing satunya tidak ada, namun yang pasti semua sudah berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin. Ya, yang lain-lain berarti di angkatan Ibu Suwati ini tinggal satu ya, yang belum maju proposal, saudara kayaknya bimbingannya Prof. Karta ini yang belum maju. Abik, saya pamit dulu. Abik, saya pamit dulu mau menguji lagi. Iya, Oke. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang belum maju angkatannya Pak Kaparudin? Ketua tingkat Bu, Pak Abrar dengan Pak Hasri Awal. Oh, Hasri ya, berarti 2 ya, tinggal 2 ya yang belum ya. Belum ya, Lili? Kalau Lili kan Lili masuk di angkatan 2020 ya, karena SK pembimbingannya juga belum turun sampai saat ini. Nah, itulah ininya kalau kita cuti sebelum proses-proses pembimbingan itu ada gitu, jadi akan semakin terhambat gitu. Saya pikir itu ya, kalau misalnya ada Ibu Suwati bisa mengambil ini nanti ya, catatan-catatannya ada di dalam, dan kayaknya saya juga minta maaf karena mungkin sampai 1 minggu ke depan saya belum bisa ke Pasca, jadi konsultasi-konsultasi kita hanya bisa lewat WA saja gitu. Kalau toh misalnya harus ke rumah itu tinggal dititip aja apa yang perlu, yang mau diambil silahkan gitu. Ya, untuk yang lain mudah-mudahan nanti TOEFL-nya lancar supaya bisa ujian tutup untuk Tri dengan Putri ya. Saya pikir itu ya semua. Suwati selamat, dan saya izin live juga, mudah-mudahan nanti teman-temannya semua yang 2 orang ini juga bisa nanti bisa lancar lagi supaya habis tanggung jawab untuk 2019 angkatan 2019. Karena alhamdulillah tertinggal 2, nanti yang cepat selesai juga nanti yang keluar ada 2 gitu. Pak Kaparudin dengan Akmal sudah selesai. Seperti itu. Oke. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Selamat Bunda. Arni. Iya Bunda. Sudah. Iya baru selesai rapat juga Bun. Ingat alma mater. Iya amin. 2018. Semangat Bun. Iya. Ingat. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Kaprodi yang baik hati, yang kami muliakan, kami cintai semua. Terima kasih Pak Kaparudin sudah jadi panitia hari ini. Ini masih sementara merekor ini. Tunggu honornya panitia.
Saya leave dari sini ya. Saya mau proses editing. Nanti jadi baru saya kirimkan. Mike. Sudah di screenshot semua peserta? Sudah. Oh, iya. Anu Jita. Halo. Rekamannya juga jangan Dian ya. Tolong di-download rekaman supaya bisa saya dengar kembali karena tadi kan pasti ada yang lost. Ya, Halo, semua. Iya. Swati. Ya, Lia. Swati. Ibu Lia, guru dari Takalar. Halo, Swati. Iya. Bu Lia. Halo. Iya. Halo. Selamat sayang nah. Sukses. Oh iya, sama-sama. Dari Halo. Takalar. Iya. R3. Mana mau kata? Sorry, lagi ndak bagus mukanya. Saya lagi sakit memantau ini. Selamat sayang proposalnya. Oh, sudah ini ya? Sudah periksa? Sudah. Tadi malam sudah. Sementara proses ini. Pokoknya saya tadi terlambat ikuti, kaget juga. Tadi janji mau masuk jam 1, tatonya 1:30 baru masuk bergabung. Yang jelas saya ucapkan selamat sayang, sukses selalu. Terima kasih. Ya. Yang jelas saran-sarannya tadi bagus, masukannya semua bagus. Kemudian jangan lupa ilmunya nanti dibagi-bagi ya. Insya Allah. Saya tunggu dukungan Tak. Siap selalu 4 jam. Dari dulu kita sepati kok. Ya. Oke sayang. Oke. Arni. Bunda. Iya, gurunya Takalar. Mana Arni? Bunda lagi nggak pakai jilbab, jadi ini cuma suaranya, Bun, baru pulang dari rapat. Iya, di mukanya yang cantik. Iya. Bunda izin pamit juga, Bun. Iya, makasih ya, sehat selalu. Iya, terima kasih, Bun. Sukses terus, Bun. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap-siap. Besok swab lagi antigen ya. Iya. Iya, tanggal berapa ya kita loka karya lagi? Dan Tino sembunyi terus. Ya, saya live ya. Ya, sama-sama ya. Saya live Kita dari live bersama-sama. Yuk, assalamualaikum.